Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan harian. Sebelum kita memulai renungan kita berdoa. Tuhan yang terkasih, terima kasih atas firman-Mu yang tertulis dan kebenaran-kebenaran hebat yang digandungnya. Kami berdoa agar dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan membuka hati dan pikiran kami terhadap kebenaran yang ingin dilihat oleh umat-Mu. Persiapkan hati dan buka pikiran agar kami semangat menerima semua yang Engkau ingin kami pelajari hari ini. Buka telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami dan singkirkanlah prasangka apapun yang mungkin telah kami kembangkan dalam pikiran kami. Bimbing kami ke dalam semua kebenaran dan cegah suara-suara internal kami sendiri dari berbicara tidak pada gilirannya atau menenggelamkan suara kecil yang tenang kepada Roh Kudus-Mu. Dan jika kita menyimpang dari kebenaran, kami meminta agar kami tidak menyimpan kesalahan apapun, melainkan agar kami mengingat kebenaran. Semoga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus hari ini. Beri makan hati kami dengan iman. Dengan ucapan syukur kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita bertemu kembali di renungan harian kita, di mana nats renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Job 6 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tamanian marpanghai-hai ale-ale nami dana marsikor. Nang tusura nang ditaluson rohana sian biar mida nasung hina gugui. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tak ada seorang pun yang tak pernah mengalami perasaan kecewa. Kecewa adalah perasaan yang muncul karena sesuatu yang dialami tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Misalnya, seorang ibu kecewa kepada anaknya yang mendapatkan nilai yang buruk karena ia mengharapkan si anak belajar dengan rajin dan mampu menghasilkan nilai yang baik pastinya. Kekecewaan adalah perasaan yang wajar. Kekecewaan adalah perasaan primer yang juga dapat memunculkan perasaan sekunder, bahkan tersier. Namun setelah kecewa, apa yang terjadi? Pastinya beragam hal yang bisa terjadi, dan dari tindakan sekunder juga bisa muncul. Bisa saja si ibu setelah kecewa, kemudian dia menjadi marah dan menghukum anaknya. Demikianlah dengan nats kita pada hari ini. Ayub dikecewakan oleh sahabat-sahabatnya. Ayub mengharapkan sahabat-sahabatnya datang bukan untuk menghina, tetapi menguatkannya. Nah, ahli-ahli menguatkan, justru Ayub mendapatkan penghinaan melalui anggapan mereka bahwa Ayub telah mendapat karma atas perbuatannya. Inilah yang membuat Ayub kecewa. Apa yang Ayub lakukan kemudian? Dia bersedih atas kelakuan, atas tindakan sahabatnya. Namun dalam kesedihannya ia tetap percaya terhadap nilai kejujuran dan menjaga diri dari segala kecurangan, di mana ia tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan berusaha tidak membenci sahabatnya, meski mereka tak bisa dipercaya lagi. Bapak, Ibu yang terkasih, setiap manusia memiliki pola. Ketika kecewa datang, ada yang melanjutkannya dengan kemarahan, ada yang melanjutkannya dengan kesedihan,
atau dengan perasaan dan tindakan yang di luar kendali. Kita bisa belajar dari Ayub, di mana ia tetap yakin kepada Allah meski kekecewaan melandanya. Berbaliklah, aku pasti benar menunjukkan keyakinan yang menjauhkannya dari perasaan dan perbuatan yang negatif, yang dapat juga memunculkan kekecewaan yang baru. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita adalah orang yang mudah terbawa amarah, kesedihan, dan kekecewaan? Kita bisa belajar dari Ayub untuk tetap yakin pada kasih Allah yang akan menolong setiap umatnya yang hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, tahukah kita bedanya teman sejati dengan kenalan? Bedanya teman sejati dengan teman yang baru kita kenal? Teman sejati muncul ketika kita berada di tengah kesulitan, saat semua orang pergi meninggalkan kita. Teman sejati tetap ada. Teman sejati selalu masuk dalam kehidupan kita. Namun jika kita tak yakin siapa teman sejati kita bisa menunggu sampai masa sulit kita datang. Berbeda dengan kenalan. Kenalan kita kemungkinan akan menghilang dengan begitu cepat ketika dia mendengarkan kabar buruk tentang kita. Tetapi teman yang sejati akan terus berada dan akan selalu ada di sisi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat kesulitan muncul, merekalah orang yang pertama yang akan kita tuju. Mungkin kita berpikir, tunggu sebentar, bukankah kita seharusnya berdoa terlebih dahulu, kemudian baru berpaling kepada orang lain? Bapak Ibu, jika kita bisa melakukannya, itu sangat bagus. Tetapi pada kenyataannya, di saat waktu-waktu yang genting, seringkali kita menjadi sangat stres, bingung, terguncang, bahkan tidak tahu apa yang harus kita doakan. Nah, di titik inilah kita butuh orang lain yang bersedia berdoa untuk kita. Kita butuh teman-teman sejati yang mau berkata, kami akan berdoa buat kamu, kami akan percaya buat kamu, kami akan selalu ada buat kamu. Apapun yang terjadi, pilihlah untuk menjadi seorang teman sejati bagi saudara-saudari Kristen yang tengah mengalami masa sulit hari ini. Dan ketika kita melewati masa sulit, kita akan mendapati diri kita dikuatkan oleh orang-orang yang sama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, hal pertama yang dibutuhkan setiap orang di tengah masa sulit ialah orang lain yang mampu menguatkan, terutama dalam iman. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kekecewaan yang sangat besar di dalam kehidupan, biasanya reaksi kita adalah menutup diri. Kita mundur, kita mengisolasi diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita merasa ingin menanganinya sendiri. Kita ingin merahasiakan rasa kekecewaan, kehilangan, kegagalan, kesalahan, bahkan kesulitan kita. Menarik diri karena kita gengsi atau kita malu ketika masalah kita diketahui oleh orang lain. Sungguh ini adalah ide yang sangat buruk. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, masa-masa ketika Anda menghadapi kecewaan, masa-masa ketika kita menghadapi kekecewaan, kesulitan, bahkan kehilangan, inilah masa di mana Anda atau kita paling membutuhkan teman-teman kita. Kita perlu menerima bantuan dari orang lain. Karena dari itu Allah tidak merancang kita untuk menangani semua rasa sakit dan stres di dalam hidup kita hanya dengan seorang diri. Seperti bunyi firman Tuhan di dalam Kejadian 2
ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kita terikat satu sama dengan lain. Kita saling membutuhkan. Kita makhluk sosial yang diciptakan hidup dalam komunitas. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, hal pertama yang Allah katakan di Taman Eden adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita diciptakan untuk memiliki relasi-relasi dengan orang lain. Demikian juga di dalam Ayub 6 ayat 14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, akan ada waktu dalam hidup Anda, dalam hidup kita, di mana kita merasakan sakit yang teramat sangat sakit, sehingga membuat kita berkata, "Aku tidak percaya kepada Tuhan sekarang." Di saat itulah Anda membutuhkan sahabat-sahabat yang datang pada kita dan berkata, "Tidak apa-apa, kami yang akan mewakilimu untuk percaya kembali kepadanya." Akan datang suatu hari, suatu waktu di mana kita akan berkata, "Aku tidak percaya kepadamu sekarang. Aku meragukanmu." Di saat itu jugalah Bapak Ibu, kita membutuhkan sahabat-sahabat yang ikut campur tangan dan berkata, "Tidak apa-apa, kamilah yang akan mewakilimu untuk mempercayainya, untuk menolongmu menghadapi permasalahan ini." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus menyangkut hal ini? Kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, di mana Allah memerintahkan kita untuk saling membantu. Setiap kali Anda membantu orang yang sedang menghadapi kepedihan, maka Anda sedang memenuhi hukum Kristus itu. Dan Anda sendiri sedang menjadi mitra Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama. Dan siapa yang menjadi mitra Tuhan untuk menolong sesama, ia pasti diberkati Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi ayat-ayat di atas jangan diartikan keliru sehingga menjadi malas tidak mau bekerja. Tapi mau hidup nyaman dan hidup hanya bergantung kepada orang lain saja. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan kata menanggung. Di sini saya terjemahkan menjadi menang sepanggung. Artinya di atas panggung kehidupan ini jangan egois, hanya mau menang sendiri. Tetapi relakanlah semua saudaramu ikut campur merasakan kemenanganmu. Sebab hidup bukanlah tentang kompetisi untuk saling menjatuhkan, saling membiarkan, menelantarkan. Tapi firman Allah berkata hidup adalah saling menanggung beban. Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir yang mau saya katakan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ketika Anda sedang dalam masalah kesulitan, jangan menutup diri karena gengsi. Ceritakanlah kepada saudaramu dalam komunitasmu, karena Anda sedang memenuhi firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18. Ketika saudaramu dalam kesulitan, tolonglah dia. Topang dia sehingga imannya bangkit kembali, dan ia bisa kembali melihat kasih dan kebesaran Allah. Ketahuilah bahwa dengan menolong sesama, Anda sedang memenuhi ayat Galatia 6 ayat 2 tadi. Yang kedua, Bapak Ibu, mencoba untuk menangani masalah Anda sendiri hanya akan membuat Anda semakin lelah dan stres. Di sini Anda harus menerima bantuan dari orang lain, nasihat dari orang lain, perhatian, bahkan doa dari orang seiman, dan membiarkan mereka mendukung kita. Kita harus keluar dari rasa malu, rasa gengsi, dan kita harus sadari bahwa manusia diciptakan untuk hidup secara berkomunitas dalam komunitas keluarga kerajaan Allah. Amin.
Doa saya menyertai Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas rahmat karunia-Mu yang tak putus-putusnya Kau curahkan kepada kami untuk maksud menguduskan diri kami. Bantulah kami untuk bekerja sama dengan rahmat-Mu, untuk mengejar kekudusan-Mu seperti yang telah dilakukan oleh para orang-orang kudus-Mu dalam sejarah gereja-Mu. Semoga teladan iman, harap dan kasih mereka senantiasa memberikan semangat bagi kami untuk mau menempuh jalan yang sama, agar kelak dapat digabungkan dengan mereka dalam kesatuan dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang berkuasa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.